Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 14 akan membacakan materi tentang ajaran tauhid dalam etika esoterik sufistik. Definisi tauhid dan tasawuf atau sufisme. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu dengan huruf H ditasydid, yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Tasawuf atau sufisme. Tasawuf atau sufisme bahasa Arab adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun dahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Definisi etika esoterik sufistik. Etika secara bahasa, kata etika asalnya adalah dari bahasa Yunani kuno. Etikos, arti dari kata ini adalah sesuatu yang timbul dari adanya kebiasaan. Esoterik berasal dari kata esoterism atau esoterikisme, yakni pemikiran filsafat mengenai proses evolusi dari manusia dan makhluk hidup lainnya. Tokoh sufi yang mengembangkan tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki pertama kali berkembang di pertengahan abad kedua hingga abad keempat Hijriah. Adapun tokoh-tokoh sufi yang tergabung dalam tasawuf ini meliputi Hasan al-Basri, Imam Abu Hanifah, Al-Junaidi, Al-Baghdadi, Al-Qushayri, As-Sari, As-Sayyidi, dan Al-Harawi. Doktrin ajaran para ahli tarekat dalam mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarekat berasal dari kata bahasa Arab tarikah yang berarti jalan atau metode atau aliran. Tarekat merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan untuk sampai kepadanya. Tarikat juga dapat diartikan sebagai metode pendidikan jiwa bagi mereka yang menempuh perjalanan sufi dan lebih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai doktrin ajaran para sufi dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kita kenal dulu apa itu tasawuf. Tasawuf itu adalah cara atau jalan yang mengajarkan bagaimana seseorang dapat berada sedekat mungkin dengan Sang Kekasih Tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal-usul tasawuf ada yang mengatakan dari luar Islam, ada juga yang mengatakan dari dalam Islam. Ini didukung oleh argumentasi dari masing-masing. Untuk mencapai tingkatan tertinggi ma'rifat, seorang sufi haruslah melalui jenjang yang disebut dengan makamat dan ahwal. Makamat adalah tingkatan-tingkatan yang seorang hamba di hadapan Tuhan dalam hal ibadah, mujahadah, dan riyada, atau memerangi dan menguasai hawa nafsu. Jumlah makamat yang harus ditempuh oleh seorang sufi menuju Tuhan di kalangan para sufi ada banyak pendapat. Nah, berikut makamat yang disepakati oleh para sufi. Pertama itu taubat. Dalam taubat itu pun ada beda pendapat, tetapi secara garis besarnya itu dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Pertama, taubat adalah pengertian meninggalkan segala kemaksiatan, melakukan kebajikan secara terus-menerus. Yang kedua ialah keluar dari kejahatan dan memasuki kebaikan karena takut pada murka Allah. Kemudian terakhir ketiga, taubat ialah terus-menerus walaupun sudah tidak pernah lagi melakukan perbuatan dosa, yang disebut dengan taubat ala dawam atau taubat abadi. Zuhud itu menurut Imam Al-Ghazali mengartikan zuhud adalah mengurangi keinginan pada dunia dan menjauhkan dirinya dengan penuh kesadaran. Oleh karena itu calon sufi harus terlebih dahulu berzahid. Kemudian selanjutnya al-wara. Al-wara ini sufi mempunyai pandangan tersendiri mengenai arti wara, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak jelas hukumnya. Maka seorang sufi dapat menghilangkan segala rintangan yang akan menghalangi dekat dengan Allah. Kemudian al-faruq, pandangan sufi ini al-faruq adalah tidak meminta lebih dari apa yang telah yang ada pada dirinya. Selanjutnya sabar. Menurut Al-Ghazali, sabar adalah suatu saat kondisi mental dalam mengendalikan nafsu yang tumbuh atas dorongan agama. Kemudian tawakal. Tawakal itu menurut pandangan sufi artinya tentramnya hati terhadap apa yang telah dijanjikan Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah karena dia telah mengetahui keadaan dirinya. Antara itu ridho. Ridho adalah kerelaan itu nampak bagi seorang sufi dalam sikapnya yang tulus, tidak akan meminta apapun dari Allah atas ambalan ibadahnya. Kemudian yang kedua, ahwal. Awal ini adalah jamak dari hal yang artinya keadaan, yakni keadaan hati yang dialami oleh para sufi dalam menjalankan spiritual menuju Tuhan. Di antara ahwal itu yang dikenal dalam tasawuf ada beberapa.
Pertama, al-muraqabah, yang adalah adanya perasaan bahwa ia selalu berhadapan dengan Allah dan selalu diawasinya. Kemudian al-khauf artinya perasaan takut kepada Allah karena merasa tidak sempurna pengabdiannya, maka sufi selalu berusaha agar pelakunya tidak menyimpan dari apa yang dikehendaki Tuhan. Kemudian raja itu berarti suatu sikap mental yang optimis dalam memperoleh karunia dan nikmat dari ilahi yang disebabkan hamba-hambanya yang soleh. Kemudian uns itu keadaan spiritual ketika hati dipenuhi cinta dan keindahan, kelembutan dan belas kasih serta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu syayuk. Syayuk ini adalah kondisi kejiwaan yang menyertai mahabbah, yaitu rasa rindu yang memancarkan dari kalbu karena gejolak cinta yang murni. Kemudian pendekatan al-taqdis dalam etika historik sofistik, para sufi menyingkapi ayat-ayat kesan Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman tauhid adalah segala yang terlintas dalam pikiran dan hati hanya mengarah kepada Allah Ta'ala saja. Sesudah pikiran dan hati itu tidak dipengaruhi lagi oleh pikiran-pikiran selainnya. Secara pengelompokan dapat dibedakan menjadi dua pandangan. Pandangan pertama bahwa kesatuan wujud itu hanya sifatnya musyahadah batinnya, yaitu suatu paham bahwa ada tahap-tahap tertentu secara zauq atau alam rasa menjadi fana. Ketika itu yang ada hanyalah Allah. Kemudian pandangan lainnya bahwa hakikat wujudnya hanya satu, sedangkan alam hanya sebagai bayangan dari zat hakiki. Kemudian ada pandangan dari Junaid al-Baghdadi. Menurutnya semua itu berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu mereka akan kembali pula kepada Tuhan sesudah berpisah atau tafrik. Mereka bersatu lagi dengan Tuhan atau jamaah. Menurut Junaid al-Baghdadi, tauhid itu mengandung dua tingkatan, tauhid untuk orang awam dan tauhid untuk orang khawas. Tauhid yang dikemukakan oleh al-Baghdadi ini adalah bahwa seseorang sufi menganggap dirinya laksana bayang-bayang yang tidak mempunyai wujud dan aktivitas hakiki. Karena bagi seseorang sufi, pandangan musyahadahnya terdapat segala wujud dan segala perbuatan adalah tidak memandangnya dengan pandangan indrawi, tetapi dengan pandangan mata hati, langsung kepada wujud dan aktivitas hakiki. Segala wujud dan perbuatan selain Allah bagaikan tidak ada, sebab ia tidak mempunyai wujud dan aktivitas hakiki, sedang yang mempunyai wujud dan aktivitas hakiki hanyalah Allah. Dengan demikian, puncak tauhid dalam pandangan ini adalah wahda al-syuhud, yakni yang disaksikan mata hati. Kemudian pandangan Muhyiddin Abi Abdillah Ibnu al-Arabiyah al-Hatimi. Ibnu al-Arabi ini dikenal seorang sufi besar dan pendiri mazhab wahdat al-wujud, yakni suatu paham yang berdasarkan pada keesaan wujud Allah dan alam. Tauhid menurut Ibnu al-Arabi adalah Tuhan dan alam merupakan dua sisi atau dua wajah dari satu hakikat. Dari segi lahir disebut alam dan dari segi batin disebut Tuhan. Hal ini seperti yang diungkapkannya Maha Suci Allah telah menjadikan segala sesuatu sedangkan Dia adalah hakikatnya. Selanjutnya, orientasi etika esoterik sofistik. Pada awal perkembangan esensi tasawuf banyak dipraktekkan melalui kezuhudan oleh segolongan umat Islam yang berorientasi untuk meninggalkan kenikmatan dunia serta berusaha memperoleh kemenangan hakiki untuk mencari ridhonya. Sejatinya tasawuf terpancar dalam sebuah penggolongan jiwa yang imajiner serta batin maupun zauqnya. Cinta rasa dengan memprioritaskan kepentingan nafs. Istilah ini mulai muncul ke permukaan sekitar abad 2 Hijriah karena sebelum masa ini ia lebih dikenal sebagai zuhud. Kemudian maknanya mulai menggeneralisasi sehingga dia terambillah kosakata dari istilah yang sampai sekarang yang berlaku. Kemudian dikenal juga langkah-langkah sofistik yang dijalani terbagi dalam dua hal utama yang merupakan tingkatan-tingkatan yang digunakan oleh para sufi untuk menempatkan posisinya dengan Tuhan, yaitu maqam dan al-hawal. Ini sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian korelasi antara tasawuf dan falsafah sangat erat kaitnya. Hal tersebut bisa kita perhatikan ketika tasawuf mulai condong terhadap ilmu yang berkaitan dengan ma'rifatullah yang banyak. Misalkan oleh Nur al-Mishari sekitar 245 Hijriah, seorang revolusioner Mesir yang pertama kali memasukkan unsur-unsur filsafat ke dalam tasawuf Islam. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Yazid al-Bustami dengan al-fananya, yaitu kefanaan makhluk ketika ia tidak merasakan kehadiran Sang Pencipta di dalam dirinya. Seiring zaman, teori ini mulai berkembang menjadi sebuah ajaran tentang bersatunya diri dengan Zat yang Maha Hadir. Selain itu, para ahli sufi sendiri juga punya ada perbedaan pendapat tentang hubungan yang terjalin antara Tuhan dan alam semesta.
Golongan satu ada yang menyatakan adanya wahdaniyatullah, yaitu memposisikan Allah sebagai Al-Khaliq. Sedangkan golongan yang lain menyatakan bahwa alam semesta tidak diciptakan oleh sebuah ketiadaan, akan tetapi sudah ada sejak azali dan menyimpan sifat ketuhanan yang murni. Alam merupakan wujud Tuhan secara zahir. Ketika kira-kira bentuk pemahamannya seperti itu, ajaran ini disebut dengan wahda al-wujud karena telah mengimplementasikan bentuk ketuhanan dalam diri manusia dan menganggap Muhammad sebagai manusia yang sempurna. Sehingga dari mazhab ini muncullah pemahaman bahwa manusia itu menyatu dengan Allah. Sementara bagi golongan kedua, teori tentang penyatuan ini diingkari karena mereka menganggap Allah itu dekat dengan alam, serta lebih cenderung pada unsur-unsur padanya seluruh makhluk, tak terkecuali alam semesta. Sekian dari penjelasan saya. Saya mewakili rekan kelompok saya. Mohon maaf bila ada salah ketik, penulisan, atau pengucapan dari rekaman video kami. Manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih. Sekian dari video kami. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.